Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persiapan tes CPNS 2023. Ini merupakan pertemuan pertama yang akan membahas tentang dasar-dasar TIU. Selanjutnya nanti akan ada pertemuan kedua, ketiga, keempat yang juga akan disajikan dalam bentuk video di channel ini. Tentunya akan membahas juga tentang persiapan tes CPNS 2023. Bersama saya Mas Yan ID. Baik teman-teman semua pejuang CPNS, seperti telah kita ketahui bersama bahwa dalam waktu dekat ini, pemerintah akan membuka lagi seleksi CPNS. Nah, untuk itu, salah satu materi yang akan diujiankan dalam tes CPNS itu adalah tes intelijensi umum atau yang biasa kita kenal dengan TIU. Nah, TIU ini perlu kita kuasai dan perlu kita pelajari karena di TIU ini kita bisa meningkatkan skor kita dalam tes seleksi CPNS sehingga kita bisa bersaing untuk mendapatkan ranking 1 dan ranking 2 atau ranking 3. Karena di TIU ini teman-teman semua bisa mempelajari materinya, bisa diprediksi jawabannya, bisa dipelajari cara menyelesaikannya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang tepat, sehingga skor teman-teman semua di seleksi CPNS itu maksimal atau tinggi. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang dasar-dasar TIU. Nah, tentu sebelum kita ke sana, kita boleh flashback kembali, apa sih manfaatnya kita mempelajari tes intelijensi umum itu. Tentunya yang pertama adalah untuk persiapan kita untuk menghadapi tes seleksi CPNS ya teman-teman ya, yang tentunya tidak lama lagi akan dibuka. Kemudian seleksi sekolah kedinasan. Seleksi sekolah kedinasan itu juga ada SKD-nya ya, seleksi kompetensi dasar. Nah, di dalam SKD itu ada komponen TIU yang diujikan. Nah, gitu. Jadi tes intelijensi umum ini perlu kita kuasai. Kemudian tes BUMN, seleksi masuk S2 atau S3, seleksi kerja dan seleksi LPDP. Nah, dalam beberapa aspek ada beberapa komponen seperti di seleksi masuk kerja atau seleksi masuk S2 atau LPDP atau tes BUMN itu tes intelijensi umum biasa tertuang dalam matematika dasarnya ya, atau di psikotesnya terselip matematika dasarnya. Ada soal-soalnya di situ. Nah, apa saja yang menjadi dasar atau basic di tes intelijensi umum itu? Yang pertama tentu tentang bilangan ya teman-teman ya. Kita harus kuasai bilangan. Bilangan itu apa saja bilangan, ada bilangan bulat dan sebagainya. Kemudian operasi bilangan, ada operasi campuran ya. Operasi bilangan itu biasanya operasi campuran. Bukan cuma jumlah dan kali, biasanya dicampur jadi jumlah, ada kali, ada bagi dan seterusnya. Kemudian ada persentase, perkalian persentase, berapa persen dari bilangan tertentu. Kemudian pecahan, pecahan desimal, pecahan campuran, kemudian bilangan pangkat dan akar. Kemudian ada juga bentuk linear satu variabel, dua variabel. Yang persamaan linear itu yang kayak gini, kan satu variabel itu misalkan 2x tambah 4 sama dengan 20. Kalau yang dua variabel biasanya untuk menyelesaikan soal-soal cerita ya, soal-soal persamaan linear soal cerita yang bentuknya x dan y gitu. Nah, kemudian kita langsung saja ke penjelasan materi intinya yaitu tentang bilangan. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, kita mulai dengan bilangan asli. Jadi, bilangan yang pertama yang kita harus ketahui adalah bilangan asli. Bilangan asli itu anggotanya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Kemudian, bilangan asli itu nanti terbagi lagi ya, teman-teman ya. Terbagi lagi menjadi ada namanya bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Dan ini penting juga sih, tapi biasanya nggak terlalu dipakai. Tapi kita pakai yang ini dulu, bilangan genap, ganjil, dan prima. Bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Bilangan genap itu kelipatan 2 ya. Atau biasanya kita sebut dengan bilangan yang habis dibagi 2 gitu, bilangan genap. Sedangkan bilangan ganjil itu lawannya, bilangan yang tidak habis dibagi 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, tidak 12, tidak 11, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor ya. Faktornya itu dirinya sendiri dan bilangan itu. Misalkan 2. 2 itu faktornya cuma 1 dan 2. 3. 3 juga demikian, faktornya cuma 1 dan 3. 5 juga demikian, hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi 5. Atau faktornya hanya 1 dan 5. Begitu juga 3, hanya habis dibagi oleh 3 dan 1. 3, 5, 7, 9. Apa sih fungsi dari bilangan prima ini? Bilangan prima nanti kita gunakan, biasanya kita manfaatkan dalam operasi bilangan pecahan ya, untuk menyamakan penyebut. Nah, gitu. Oke, itu tadi bilangan asli. Kita ingat kembali yang namanya bilangan cacah. Sebelum bilangan cacah ada bilangan 0 ya. Bilangan 0 itu ya ini 0 gitu. A ditambah 0 ya tetap A ya, dan seterusnya ya. Nah, oke. Bilangan 0 sudah, kemudian kita bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan bulat bukan negatif. Artinya bilangan cacah ini semuanya positif. Bilangan ini dimulai dari 0 ya teman-teman ya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan selanjutnya yang perlu kita ingat kembali adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Biasanya ditulis dalam garis bilangan ya. Yang sebelah garis bilangan, kemudian di tengah-tengah ini 0 pasti, yang sebelah kanan ini positif, yang sebelah kiri ini negatif. Nah, oke. Kemudian bilangan pecahan adalah bilangan yang bentuknya A per B. A ini disebut pembilang, B ini disebut penyebut. Nah, gitu. Itu tadi sekilas tentang bilangan. Buat teman-teman yang ingin kembali menguasai, atau saya sarankan teman-teman perlu membaca kembali pengertian-pengertian dari bilangan agar dasar-dasar teman-teman kuat sebelum kita masuk ke operasi-operasi bilangan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan ya teman-teman ya. Operasi bilangan. Nah, operasi hitung dasar pada bilangan itu ya sama ya teman-teman ya, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, yang perlu teman-teman ingat atau perlu teman-teman tanamkan dalam pemahaman teman-teman adalah kesetaraannya atau tingkatannya ya. Tingkatannya itu yang paling di atas itu perkalian ya teman-teman, perkalian atau pembagian. Nah, ini levelnya setara. Derajatnya setara. Habis itu baru penjumlahan atau pengurangan, ini setara. Nah, gitu. Kalau ada operasi campuran, ada penjumlahan dan perkalian dan pembagian, dahulukan terlebih dahulu perkalian atau pembagian, baru akan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, nanti kita langsung aplikasikan di latihan-latihan soal pada video selanjutnya ya, teman-teman. Di video ini kita bahas dulu dasar-dasarnya. Oke. Kita mulai dengan latihan soal yang ini, teman-teman. Ada sekitar 10 nomor ini, teman-teman. Kita coba kerjakan sama-sama. Kita mulai dari min 20 tambah 40. Artinya kita punya negatif ini. Utang saya min 20 ditambah 40. Artinya masih 20 ya. Ini juga demikian. Utang saya 20, min 20 ditambah 15. Berarti masih sisa ya. Berarti min 5. Oke. Min 25, min 30. Nah, ini harusnya kita kerjakan ini dulu, yang paling gampang dulu ya. Kita mulai dengan min 4, min 5 dulu. Kita ilustrasikan di garis bilangan. Di sini titik nolnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 6, min 7, min 8, min 9. Min 5 itu min 4 dulu. Posisi min 4 itu di mana sih? Min 4 posisinya di sini. Kemudian min 4 dikurang min 5. Berarti kalau dikurang itu ke kiri, min 5. Ke kiri sebanyak 5 langkah. Karena 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 9 tadi ya. Maka jawabannya min 9. Artinya apa? Kalau saya punya utang min 4, kemudian utang lagi min 5, utangnya bertambah jadi min 9. Begitu juga yang di atas ini nomor 3. Min 25 min 30, utang min 25, utang lagi min 30. Berarti min 55. Ini juga demikian. Saya punya utang min 10, kemudian ditambah lagi utangnya min 10. Berarti artinya min 20. Min 10 ditambah min 10 itu sama saja, plus dengan min jadi min ya. Jadi min 10 dikurang min 10. Gitu, dapatnya min 20. Oke. Min 30 dikurang min 20. Kalau ini tadi ditambah, yang nomor 5 ditambah, utangnya ditambah, ini utangnya dikurangi. Berarti kalau saya punya utang min 30 dikurangi utang min 20, artinya utangnya min 10 gitu ya. Min ketemu min jadi positif, jadi min 30 tambah 20. Utang saya min 30, saya bayar 20, masih sisa min 10. Utang saya min 10. Oke, itu dasar-dasar dari penjumlahan. Kita sekarang ke perkalian, teman-teman, dan pembagian. Sebelum kita ke sana, kita ingat kembali bahwa kalau ada positif dikali dengan negatif, itu hasilnya negatif. Positif dikali dengan positif nih ya, positif dikali dengan positif itu hasilnya positif. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Ya, oke. Kita lihat nomor 1. Negatif dikali positif ya, min 6 dikali 5. Hasilnya negatif tuh pasti. Negatif 6 kali 5 30. Negatif dikali dengan negatif berapa? Min kali min positif, berarti hasilnya positif, positif 30. Negatif, nah pembagian. Negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif.
Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Nah, ini min 40 dibagi 5, negatif dibagi positif, berarti hasilnya negatif. Negatif 8. Negatif dibagi negatif positif, berarti hasilnya 8. Oke. Cukup mudah ya teman-teman. Itu tadi dasar-dasar operasi hitung pada bilangan bulat. Kita masuk ke sifat operasi hitung ya. Sifat operasi hitung juga penting kita ingat. Dalam halnya nanti kita memfaktorkan atau dalam bentuk operasi hitung campuran lainnya. Kita mulai dengan sifat operasi hitung yang pertama, namanya sifat komutatif. Sifat komutatif itu sifat kanan dan sifat kiri sama ya. Contohnya nih, A ditambah B sama dengan B tambah A. Jadi kalau ada 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Dihubungkan dengan tanda sama dengan, artinya ruas kiri dengan ruas kanan sama. Contoh lagi, 4 dikali 5 itu sama juga dengan 5 dikali 4. Sama dengan 20. Nah, itu terhadap perkalian ya. Sekarang terhadap penjumlahan, ini kali-kali ya. Nah, 2 tambah 3 itu sama saja 3 tambah 2. 2 tambah 3 itu 5. 3 tambah 2 juga 5. Nah, oke. Cukup mudah ya, itu sifat-sifat operasi hitung yang pertama, sifat komutatif. Sifat yang kedua, asosiatif, pengelompokan, berasosiasi berkelompok. A tambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi, ruas kiri yang ini itu artinya sama dengan ruas kanan ini. Contohnya, 2 ditambah 3 tambah 4 itu sama saja dengan berapa teman-teman? 2 tambah 3 tambah 4. Ini berapa? 7 ya, 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Ini juga sama. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Atau misalkan lagi, 3 tambah 5 dalam kurung ditambah 4. Itu sama dengan nanti dapatnya 3 ditambah 5 tambah 4. Sama itu hasilnya. 3 tambah 5 itu 8 tambah 4. Kemudian 3 tambah 9. 12, ini juga 12. Nah, oke. Itu sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, bagaimana kalau terhadap perkalian? Contohnya, misalkan kita tulis di atas ya, teman-teman. Yang perkalian. A kali B sama dengan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Contohnya kayak gini. 2 dikali dalam kurung 2 kali 3 kali 4 itu sama dengan 2 dikali 4 kali 3. Sama. 2 kali 3 itu 6 kali 4 ini ya. Dikali sama dengan 2 kali 4 kali 3 ini 12. 4 kali 6 itu 24. 2 kali 12 juga 24 sama. Nah, itulah namanya sifat operasi hitung asosiatif. Cukup mudah ya teman-teman. Lanjut. Kita ke sifat distributif. Sifat distributif itu pembagian ya. Maksudnya penyebaran. Contohnya ini kayak gini nih. Kita A tambah B itu sama dengan kali C itu sama dengan A kali C sama dengan tambah B kali C. Contohnya nih, yang kita ambil ruas kiri sama dengan ruas kanan nih kan, gitu kan. 2 tambah 3 dikali dengan 4. Itu boleh kita tulis menjadi 2 kali 4 kali dalam kurung ditambah 3 kali 4. Itu artinya. Ini A tambah B dikali C. Nah, ya, dapatnya ini. Ini hasilnya sama. 2 tambah 3 itu 5. 5 kali 4, 20. Ini juga hasilnya sama. Ini hasilnya 20 ya. 2 kali 4, 8. Ditambah 3 kali 4, 12. Hasilnya juga 20. Nah, gitu. Ini nanti artinya ruas kiri, ruas kanan kita gunakan dalam pemfaktoran. Bisa juga ya. Misalkan ada 2X tambah 4Y. Ini bisa kita faktorkan ya teman-teman. Ini ada 2, ada 4. Berarti saya bagi dengan 2. 2 dikali dengan X tambah 2Y. 2 kali X kan yang ini 2X. 2 kali 4, 2Y kan ini 4Y. Nah, itu manfaatnya mempelajari sifat-sifat operasi hitung. Kita gunakan dalam pemfaktoran. Nah, oke. Teman-teman ya, itu dasar-dasar dari sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Untuk latihan soalnya, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Atau teman-teman boleh share ke teman-teman sesama pejuang CPNS agar sama-sama bisa belajar. Silahkan tulis untuk kritik dan saran. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.